Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya, saya sempat buat shorts tentang 4 peningkatan yang diberikan Samsung Galaxy A35 5G ini. Mungkin kita rekap dikit aja ya sebelum mulai cerita pemakaian saya. Jadi, dibanding pendahulunya, smartphone ini memberikan peningkatan pada 1 dan 2 itu looks dan build ya. Jadi layarnya sudah Infinity O Display dan pakai Gorilla Glass Victus Plus, kemudian back covernya sudah pakai glass, dan desainnya senada dengan A15, A25, serta A55 5G. Nomor 3, dapur pacu dipercayakan pada Exynos 1380, prosesor Samsung yang sudah berfabrikasi 5 nanometer. Dan nomor 4, ada fitur keamanan flagship yang diberikan seperti Knox Fold, Secure Folder, hingga Auto Blocker yang sudah hadir di mid-range Samsung ya sekarang. Nah, setelah memakainya selama sepekan, ada satu hal yang saya rasakan mencuat, yaitu tentang build quality-nya. Meski memiliki frame plastik, tapi kesan solid sangat terasa. Terutama dengan bobotnya yang tidak terlalu ringan, plus sisi belakangnya yang dari kaca itu. Iya, frame kotaknya itu bikin tambah kerasa solid, dan warna lilaknya juga soft banget ya terlihat, dan overall kamu bakal makin ngerasain kalau desain smartphone Samsung makin kompakan satu sama lain. Elegan dan makin punya brand identity ya kalau yang saya tangkap. Saya sendiri pakai tanpa case dan juga tanpa pelindung layar. Jadi kulit ini langsung merasakan semua feels yang dimiliki Samsung Galaxy A35 5G ini. Termasuk feels dari suhu yang meningkat di sekitar daerah kamera belakang saat saya main PUBG Mobile 2 sesi berturut-turut di Erangel. Itu tuh dengan settingan grafis di Smooth Extreme. Betul, kamu nggak salah dengar, ini bisa dapat Smooth Extreme kalau mau push rank atau HDR Ultra kalau mau nikmatin grafis rata kanan. Dan meski hangatnya terasa kentara, performanya saya rasakan tetap smooth dan nggak throttling ya. Lancar tiap encounter sama lawan, bisa dapat banyak kills juga. Oh iya, FYI, saya main nggak pakai wifi karena pas lagi mudik kemarin ya. Mungkin efek pakai sinyal seluler ini yang bikin suhunya lebih cepat naik juga. Sementara, untuk menilai baterai life, saya harus mengubah cara membaca informasi dari battery usage di One UI 6.0 ini. Nah, jika tanpa wifi, dengan pemakaian intens buat ngabuburit pas mudik kemarin, smartphone ini belum pernah memang menembus 24 jam saat baterainya tersisa 15%. Tapi masih bisa banget bertahan dari pagi sampai malam hari. Nah, kalau lihat dari rekap harian, konsumsi tertinggi dalam 24 jam itu menghabiskan 94% baterai dengan screen on time 6 jam 18 menit. Kalau cukup idle sih, paling hanya menghabiskan baterai sebanyak 49% dengan screen on time terpaut jauh di 2 jam 35 menit. Sementara dengan wifi dan penggunaan casual, rata-rata menghabiskan setengah kapasitas baterai ya dalam sehari, dan screen on time-nya itu berkisar antara 2-4 jam kurang lebih. Saya baru kali ini sih mencoba Exynos 1380, namun dari pengalaman memakai Exynos 1330 yang sama-sama berfabrikasi 5 nanometer, konsumsi dayanya terbilang irit. Kalau masalah heat dissipation, saya bisa sepakat sejauh ini, memang Exynos terasa lebih mudah panas. Tapi kuncinya, kalau panasnya ini sampai bikin throttling, baru saya nilai bermasalah. Kan sejauh ini masih aman sih ke performa, jadi so far so good lah buat saya. Saya malah penasaran dengan Exynos 1480 di Galaxy A55 yang sudah berfabrikasi 4 nanometer nih. Oke lah, abis ini kita jajal ya dalam keseharian. Dan saya rasa buat mereka yang sudah enak pakai Samsung, Galaxy A35 5G ini akan dengan mudah diterima. Apanya coba yang kurang? Iya, layar enak banget dipandang dan speakernya sudah stereo dan juga enjoyable kayak gini. Nah, buat yang biasa berkelana antar brand, dengan duit 5 juta memang pilihan di pasaran banyak sekali. Kuncinya, Galaxy A35 5G ini akan leading dari pesaing jika kebutuhan akan jaminan update software serta jaminan keamanan data jadi salah satu prioritas. Memisahkan aplikasi perbankan dan juga keuangan di secure folder, terpisah dari berbagai aplikasi sosmed dan juga chatting, bisa jadi salah satu penyelamat Anda dari kejadian-kejadian penipuan online yang makin marak. Dan jangan lupa nyalakan juga auto blocker agar tidak ada aplikasi dari luar Play Store ataupun Galaxy Store yang bisa diinstal ke smartphone ini. Jadi tidak was-was lagi kalau ada yang kirim undangan, surat teguran pajak, atau apapun bentuknya yang bisa jadi celah masuknya kejahatan cyber.
Satu lagi nilai plusnya, rasanya tak banyak sih HP midrange yang aksesorisnya disediakan oleh Spigen, Ringke, Nilkin hingga Dux seperti produk Samsung ini. Tapi memang itu pengeluaran ekstra juga ya, karena dalam paket penjualannya, Samsung sudah tak memberikan casing maupun pelindung layar. Nah kalau charger, itu tergantung promo dan tanya juga ke seller tempat kamu beli ya, dapat charger atau tidak. Yang jelas, saya memang nggak pernah pakai charger bawaan handphone, di mana charger saya itu cuma satu di meja, pakai yang 100 watt power delivery. Dan Galaxy A35 5G ini keangkat di 25 watt ya, so tidak ada masalah. Dan untuk sektor kamera, so far hanya satu sih yang saya sesalkan, yaitu lensa ultrawide-nya yang hanya dipadankan dengan sensor 8 megapiksel. Pertama tentu masalah detail yang akan terasa kurang, lalu dengan sudut lebar yang mencapai 123 derajat atau setara 0,5 kali perbesaran, jadinya distorsi di tepian gambar terlihat cukup kentara. Sisanya oke, kamera utamanya 50 megapiksel, hadir dengan OIS juga, dan bisa dipakai merekam video 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Saat dipakai berjalan cepat, hentakan langkah cukup terasa memang ya efeknya ke kestabilan gambar. Untungnya ada mode super steady juga untuk perekaman sambil bergerak ini. Satu aspek yang membuat saya angkat kedua jempol adalah perekaman audionya yang saya nilai sungguh prima. Tapi kita coba turun, sekalian ngecek stabilisasi dan lain-lainnya yuk. Lanjut, kamera depannya yang 13 megapiksel itu juga perform dengan baik, outdoor, indoor, dan juga di cahaya kurang. Catat bahwa mode Pro di Galaxy A35 5G ini bisa digunakan saat merekam video juga. Mungkin tukang bikin konten bakal butuh settingan seperti ini, manual gitu ya, untuk pekerjaan yang lebih serius. Sementara kamera makro 5 megapiksel menawarkan detail yang lebih tajam dari rata-rata smartphone lain yang hanya punya sensor 2 megapiksel. Dan juga punya performa cukup baik meski hanya dibantu dengan lampu di dalam ruangan. Oke, yuk sekarang kita buat penutup untuk video kali ini. Buat yang ingin smartphone yang bisa dipakai lebih lama, produk Samsung punya keunggulan berupa konsistensi waktu perilisan tahunan. Jadi, untuk seri yang sama baru akan muncul penerusnya setelah 1 tahun ya, bukan per semester seperti beberapa brand lain. Efeknya, kita bisa lebih tenang memakainya, tidak FOMO karena baru pakai beberapa bulan, kok sudah ada seri penggantinya. Plus, kalau belum ada budget buat ganti pun, ini bisa dipakai lebih lama karena jaminan software update-nya termasuk salah satu yang terpanjang di kelasnya. Tentu hal ini tidak jadi poin penting bagi kaum mendang-mending atau tukang gonta-ganti HP kayak saya. Tapi memang rasanya hanya kamera ultrawide-nya saja yang sedikit saya sorot untuk jadi catatan. Bezel layar tebalnya mungkin kurang disenangi pemirsa, tapi kalau sudah dipakai sehari-hari, ini jarang kerasa mengganjal kok. Apalagi kalau nanti kamu pakaikan casing juga. Sisanya performa gegas, storage-nya juga kencang, layar mah udah nggak usah ditanya ya, beliau ini yang punya Super AMOLED ya guys. Nah buat multimedia udah enak pula dengan stereo loudspeaker dan baterainya juga terbilang hemat. Looks-nya overall kece dan makin punya identitas, plus pilihan warna soft yang diberikan juga bikin saya sangat suka. Lalu untuk experience dan juga security, ini sudah mulai dapat turunan fitur-fitur dari flagship juga kan? Jadi silakan masukkan ke daftar smartphone 4-5 jutaan yang siap dipinang secara resmi karena rasanya ini bisa dibilang all-rounder smartphone yang juga punya prestis. Ngerti lah ya pemirsa makan pada pintar, bener nggak? Ya udah segitu aja ulasannya, hatur nuhun sudah menyimak. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Full HD 30 fps, ngerekam action figure. Perhatiin fokusnya ya, saya mau pindahin ke belakang, lalu ambil lagi yang dekat. Ya, cepet ya. Pindah ke lensa ultra wide. Zoom 2 kali. Super steady on. ...4K 30 fps. Nyadar nggak tadi pas Full HD 30 fps itu tangannya sebelah copot ternyata. Pindah fokus. Dapatin lagi fokusnya. Ya, kamera depan Samsung Galaxy A35 5G juga bisa merekam sampai 4K 30 fps. Ini kalau pencahayaannya tidak terlalu bagus, mobilnya udah masuk garasi, jadi nggak terlalu terang. Tapi kita coba turun, sekalian ngecek stabilisasi dan lain-lainnya, yuk. Oke, seperti ini. Backlight. Masih lumayan jelas wajahnya, sedikit overbright. Backgroundnya, dan kalau cahayanya pas, kayak gini. Sekarang di Full HD 30 fps dia nggak bisa 60 fps, tapi biasanya di Full HD lebih ini ya, lebih ringan kan processingnya, jadi harusnya lebih bagus. Tapi mungkin detail nggak sejam 4K. Sambil jalan harusnya stabilisasi juga lebih kerasa di Full HD 30 fps, cuma nggak ada mode ultra steady buat kamera depan ternyata ya. 4K 30 fps. Super steady on.